Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita mempelajari tentang auditing. Kali ini kita akan membahas topik tentang laporan auditor independen. Topik yang akan kita bahas yang pertama adalah tentang bentuk laporan auditor, bagian dalam laporan auditor, dan yang terakhir adalah jenis-jenis opini auditor. Masuk ke topik yang pertama, yaitu tentang laporan auditor. Bentuk laporan auditor menurut standar profesional akuntan publik ada 3. Yang pertama adalah laporan auditor bentuk baku tanpa modifikasian yang diatur dalam standar audit nomor 700, di mana laporan auditor bentuk ini digunakan pada saat auditor menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian atau unqualified opinion. Bentuk laporan auditor yang kedua adalah laporan auditor dengan modifikasian yang diatur dalam standar audit 705, di mana laporan auditor bentuk ini digunakan pada saat auditor menyatakan pendapat selain wajar tanpa pengecualian. Pada bentuk laporan auditor ini, auditor akan memodifikasi laporan auditornya, terutama di bagian opininya. Bentuk laporan yang ketiga adalah laporan auditor dengan paragraf penekanan suatu hal yang diatur dalam standar audit nomor 706. Laporan auditor bentuk ini digunakan pada saat ada hal fundamental yang perlu diketahui oleh pengguna laporan keuangan. Menurut standar audit nomor 706, pencatatan paragraf penekanan suatu hal ini dalam laporan auditor tidak mempengaruhi opini auditor. Nah, kondisi seperti apa sih yang perlu pertimbangan auditor untuk mencantumkan paragraf penekanan suatu hal ini? Ada 3 menurut standar profesional akuntan publik. Yang pertama adalah suatu ketidakpastian yang berhubungan dengan hasil di masa depan atas perkara litigasi atau perkara hukum yang tidak biasa atau tindakan yang akan dilakukan oleh regulator. Kemudian yang kedua adalah penerapan dini jika diizinkan atas suatu standar akuntansi baru. Sebagai contoh adalah penerapan PSAK yang baru yang berdampak pervasif terhadap laporan keuangan sebelum tanggal efektifnya berlaku. Kemudian kondisi yang ketiga adalah suatu bencana alam besar yang telah atau masih berlanjut yang mempunyai dampak signifikan terhadap posisi keuangan entitas. Itulah bentuk laporan auditor berdasarkan standar profesional akuntan publik. Selanjutnya kita akan membahas bagian-bagian yang ada di dalam laporan auditor. Nah, bagian di dalam laporan auditor yang akan kita bahas ini mengacu pada laporan auditor bentuk baku seperti yang dicantumkan dalam standar audit nomor 700. Bagian yang pertama di dalam laporan auditor bentuk baku adalah harus ada judul laporan. Jadi, laporan auditor harus mempunyai judul laporan yang diberi judul dengan laporan auditor independen. Kata independen ini wajib ditulis karena dengan adanya kata independen ini menegaskan bahwa auditor itu independen atau tidak tergantung terhadap auditi. Contohnya seperti ini saya ambil potongan dari laporan auditor salah satu perusahaan di Indonesia. Oke, ini ada judulnya laporan auditor independen, kemudian di bawahnya ada nomornya. Selanjutnya, bagian kedua yang harus ada di dalam laporan auditor adalah pihak yang dituju. Nah, biasanya ditujukan kepada perusahaan, pemegang saham, atau dewan direksi, tergantung kepada siapa laporan tersebut disusun. Ini adalah contohnya. Kebetulan ini yang saya ambil adalah potongan-potongan dari laporan auditor independennya Telkom. Jadi di sini terlihat ya, bahwa laporan auditor independen ini ditujukan untuk pemegang saham, dewan komisaris, dan direksi dari perusahaan Telkom.
Bagian ketiga yang harus ada di dalam laporan auditor independen adalah paragraf pendahuluan. Di dalam paragraf pendahuluan ini harus mencakup poin-poin yang ada di sini. Ada 5 poin yang wajib dicantumkan dalam paragraf pendahuluan ini. Yang pertama adalah pernyataan bahwa laporan keuangan telah diaudit. Ini contohnya tadi laporan auditor independennya Telkom disebutkan di sini bahwa kami telah mengaudit. Nah, kalimat yang ini kami telah mengaudit ini adalah pernyataan auditor bahwa auditor menyatakan laporan keuangan telah diaudit. Kemudian auditor mengidentifikasi entitas laporan keuangan yang diaudit. Nah, di sini disebutkan bahwa yang diaudit adalah perusahaan Telekomunikasi Indonesia dan entitas anaknya terlampir. Kemudian disebutkan juga tanggal atau periode dicakupnya laporan. Nah, di sini disebutkan tanggal 31 Desember 2019. Di paragraf pendahuluan ini juga harus mengidentifikasi judul setiap laporan keuangan yang menjadi bagian dari laporan keuangan. Di sini disebutkan laporan posisi keuangan, kemudian laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Jadi semua laporan keuangan yang diperiksa oleh auditor itu harus dicantumkan di paragraf pendahuluan. Dan yang terakhir adalah merujuk pada ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya. Nah, ini tercantum ya di sini. Nah, ini adalah semua komponen, semua hal yang harus tercantum di dalam bagian pendahuluan dari laporan auditor independen. Bagian selanjutnya dari laporan auditor independen adalah tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan. Jadi, di bagian ini menegaskan bahwa laporan keuangan merupakan pernyataan yang dibuat oleh klien bukan auditor, dan manajemen atau klien juga bertanggung jawab atas pengendalian internal yang mendukung disusunnya laporan keuangan yang bebas dari salah saji material. Ini ya contohnya. Bagian selanjutnya adalah membahas tentang tanggung jawab auditor. Bagian tanggung jawab auditor ini ada 3 paragraf. Paragraf pertama isinya adalah menyatakan tanggung jawab auditor adalah untuk menyatakan opini atas laporan keuangan. Kemudian di paragraf pertama juga menyatakan bahwa audit dilaksanakan mengacu pada standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, mematuhi ketentuan etika dan telah merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material. Nah, di paragraf ini juga menegaskan bahwa audit itu hanya memberikan keyakinan yang memadai. Kenapa audit hanya memberikan keyakinan yang memadai? Karena adanya keterbatasan-keterbatasan dalam audit yang sudah kita bahas pada materi sebelumnya. Kemudian, paragraf kedua dari tanggung jawab auditor ini, di sini lebih membahas tentang lingkup audit yang dilaksanakan oleh auditor. Dari bagaimana prosedur audit dipilih, kemudian bagaimana penilaian risiko dilakukan, dan sampai dengan bagaimana prosedur audit, evaluasi, dan pemeriksaan sampai akhirnya opini tersebut dinyatakan. Semua dicantumkan di paragraf kedua. Ini biasanya disebut juga sebagai lingkup dari audit. Kemudian paragraf terakhir adalah menyatakan bahwa di sini kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami. Nah, di paragraf terakhir ini sebenarnya punya makna lain, di mana auditor ingin menyatakan bahwa opini yang dinyatakan oleh auditor telah didasarkan pada pertimbangan profesional yang telah diterapkan oleh auditor sejak tahap perencanaan sampai dengan tahap pelaksanaan audit. Bagian selanjutnya dari laporan auditor independen adalah opini atau pendapat. Jadi, di sini disebutkan bahwa menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar
Di sini ada nih, menyajikan secara wajar. Di sini bermakna bahwa segala perbedaan pendapat antara manajemen dan auditor terkait masalah-masalah akuntansi telah diselesaikan dan memenuhi judgementnya auditor. Kemudian ada kalimat lagi, dalam semua hal yang material. Ini bermakna bahwa opini auditor bukanlah kebenaran mutlak karena adanya keterbatasan-keterbatasan dalam pelaksanaan audit. Sehingga dalam melaksanakan audit, auditor menerapkan yang namanya materialitas. Selain itu, di opini ini juga auditor menyatakan bahwa laporan keuangan tersebut telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Jadi menegaskan lagi bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia yang merupakan kriteria dari penyusunan laporan keuangan. Selanjutnya adalah tanggung jawab laporan lainnya. Jika auditor menyatakan tanggung jawab laporan lainnya dalam laporan auditor atas laporan keuangan, maka tanggung jawab laporan lain tersebut harus dinyatakan dalam suatu bagian terpisah dalam laporan auditor yang diberi judul pelaporan lain atas ketentuan hukum dan regulasi. Sehingga poin 1-6 yang tadi sudah kita bahas harus diberi subjudul pelaporan atas laporan keuangan. Paragraf ini tidak selalu muncul di dalam laporan auditor independen bentuk baku. Paragraf ini baru muncul jika auditor memiliki tanggung jawab tambahan untuk melaporkan hal-hal lain. Contohnya adalah auditor diminta untuk melaksanakan dan melaporkan prosedur tambahan tertentu atau untuk menyatakan suatu opini atas hal-hal tertentu seperti misalnya kecukupan catatan akuntansi. Nah, kalau tidak ada tanggung jawab tambahan yang dimintakan kepada auditor, maka paragraf ini tidak akan muncul di dalam laporan auditor independen. Selanjutnya adalah tanda tangan auditor. Tanda tangan laporan dilakukan dalam nama KAP. Ini nama KAP, KAP Purwantono, Sungkoro, dan Surya. Kemudian ada nama rekannya, ini nama rekannya atau nama partner yang menandatangani laporan auditor internal. Kemudian diminta juga mencantumkan nomor izin KAP dan alamat KAP. Nah, terkait nomor izin KAP dan alamat KAP, ini tidak harus dicantumkan di bagian tanda tangan, bisa dicantumkan di kop surat. Kemudian nomor izin rekanan yang menandatangani laporan auditor harus dicantumkan, di sini dicantumkan ya. Oke. Ini adalah contoh dari tanda tangan auditor. Semua kriteria yang harus masuk di sini sudah dimasukkan. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah tanggal laporan audit. Jadi tanggal yang digunakan di sini adalah tanggal saat auditor telah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyatakan pendapat. Tanggal yang digunakan biasanya adalah tanggal dari hari terakhir auditor menyelesaikan pekerjaan lapangan. Tanggal laporan auditor ini menginformasikan kepada pengguna laporan auditor bahwa auditor telah mempertimbangkan pengaruh peristiwa dan transaksi yang disadari oleh auditor dan yang terjadi sampai dengan tanggal laporan auditor independen ditandatangani. Oke, itu adalah 9 bagian yang ada di dalam laporan auditor independen bentuk baku yang tercantum di dalam SPAP standar audit nomor 700 SA 700 ya. Kemudian ini adalah bentuk lengkap dari laporan auditor independen yang dikeluarkan oleh kantor akuntan publik Ernst & Young.
Ini bagian-bagian dari laporan auditor independen yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, kalau di laporan auditornya EY ini, alamat KAP dicantumkan di kop surat, kemudian nomor registrasinya ada di bagian bawah halaman ya. Oke. Semoga cukup jelas ya terkait bagian-bagian dari laporan auditor independen. Selanjutnya adalah opini auditor. Kalau tadi kita sudah membahas tentang laporan auditor independen dari bentuk-bentuk laporan auditor independen, dilanjutkan dengan bagian-bagian yang ada di dalam laporan auditor independen. Sekarang kita lanjut ke topik berikutnya, yaitu opini auditor independen. Auditor harus merumuskan opini tentang apakah laporan keuangan disusun dalam semua hal yang material sesuai dengan kerangka pelaporan yang berlaku. Jadi, tujuan akhir dari audit ini adalah opini yang akan dinyatakan oleh auditor di dalam laporan auditor independennya. Jenis opini auditor, kalau kita melihat dari SA atau standar audit yang mengaturnya, bisa kita bagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama adalah opini tanpa modifikasi, yaitu opini wajar tanpa pengecualian atau unqualified opinion. Dan yang kedua adalah opini dengan modifikasi, di mana ada 3 opini yang masuk ke dalam kelompok opini dengan modifikasi ini. Yang pertama adalah opini wajar dengan pengecualian atau qualified opinion. Kemudian opini tidak wajar atau adverse opinion. Dan yang terakhir adalah opini tidak menyatakan pendapat atau disclaimer opinion. Nah, kapan auditor menyatakan opini unqualified? Kapan menyatakan opini qualified, kapan menyatakan opini adverse, dan kapan dikeluarkannya opini disclaimer. Berikut adalah pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan auditor independen dalam menentukan opini apa yang nantinya akan dinyatakan di dalam laporan auditor independennya. Kira-kira pertimbangan apa yang dijadikan dasar oleh auditor untuk menyatakan opini unqualified atau wajar tanpa pengecualian? 3 poin ini adalah pertimbangan yang dijadikan auditor dalam menyatakan opini unqualified. Yang pertama adalah bukti audit yang cukup dan tepat telah diperoleh oleh auditor. Hal ini sesuai dengan SA 330. Kemudian, yang kedua adalah kesalahan penyajian yang tidak dikoreksi adalah tidak material, baik secara individual maupun secara kolektif. Selanjutnya adalah yang ketiga, evaluasi bahwa laporan keuangan telah disusun secara wajar dan memadai sesuai kerangka pelaporan keuangan yang berlaku, mencakup penyajian, pengungkapan, konsistensi, dan lain-lain. Untuk poin ketiga ini diatur dalam SA 700. Nanti kalian bisa akses SPAP-nya, kalian lihat di SA 700 ini di paragraf 12-15, itu mengatur tentang ketentuan poin ketiga ini. Jadi, kalau berdasarkan hasil pemeriksaan dan evaluasi yang dilakukan oleh auditor, 3 hal ini terpenuhi, maka auditor bisa menyatakan opini unqualified atau wajar tanpa pengecualian. Selanjutnya kita akan membahas tentang pertimbangan auditor untuk memutuskan apakah akan memodifikasi opininya atau tidak. Ada 2 kondisi yang bisa menyebabkan auditor melakukan modifikasi atas opininya. Yang pertama adalah laporan keuangan mengandung salah saji yang material. Kemudian yang kedua adalah
ketidakmampuan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Kemudian, dari dua kondisi ini, auditor akan mempertimbangkan apakah dua kondisi ini mempunyai dampak yang material tapi tidak pervasif, atau mempunyai dampak yang material dan pervasif. Oke, apa itu pervasif? Mungkin langsung bertanya-tanya, pervasif apa sih Bu? Gitu. Baru ini dengar istilah pervasif gitu kan. Pervasif itu artinya adalah bahwa kondisi-kondisi ini memberikan dampak secara menyeluruh kepada laporan keuangan. Jadi, kalau misalnya laporan keuangan mengandung salah saji material, tapi dampaknya tidak menyeluruh terhadap seluruh laporan keuangan, maka auditor bisa menyatakan opini wajar dengan pengecualian atau qualified opinion. Ini contohnya adalah misal bahwa salah saji material ini terjadi hanya untuk satu akun tertentu. Sehingga di dalam opininya ini, auditor akan menyatakan bahwa semuanya wajar kecuali untuk akun tersebut. Nah, tapi ketika laporan keuangan ini mengandung salah saji material dan mempunyai dampak yang pervasif, maka auditor akan menyatakan opini tidak wajar atau adverse opinion. Selanjutnya, apabila auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, mungkin dikarenakan adanya pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh manajemen sehingga auditor tidak bisa mendapatkan bukti yang dibutuhkan, maka auditor bisa menyatakan opini wajar dengan pengecualian apabila dampak atas tidak terkumpulnya bukti tersebut tidak bersifat pervasif. Tapi ketika bukti yang tidak bisa dikumpulkan tersebut berdampak pervasif, maka auditor bisa menyatakan opini, menyatakan pendapat. Wajar ya, auditor akan menyatakan opini yang ini karena dasar dari opini adalah bukti-bukti yang berhasil dikumpulkan dan kemudian dievaluasi sehingga auditor bisa mengambil keputusan berdasarkan evaluasi dari bukti tersebut. Tapi kalau yang mau kita evaluasi saja tidak ada, bagaimana opini bisa dinyatakan oleh auditor? Jadi kurang lebih ini adalah pertimbangan dan kondisi yang dijadikan dasar oleh auditor dalam memutuskan akan memodifikasi opininya di dalam laporan auditor independen. Demikian materi kita tentang laporan auditor independen kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.